Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nizar Sadat, nomor induk mahasiswa 204-22062. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS dengan judul pengaruh IQ atau variabel X1 dan keadaan siswa atau X2 terhadap nilai PAI pada siswa MAN 1 Ciamis 2021 atau variabel Y. Sebelum kita lanjut, kita harus memahami konsep dasar analisis regresi berganda. Pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel Y. Jadi kita di sini pengen tahu ada nggak sih IQ dan tingkat keadilan ini terhadap nilai YS atau variabel Y. Dan yang kedua, uji T di sini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel Y. Dan yang selanjutnya, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel Y. Jadi, di uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan bersama-sama X1 dan X2 terhadap nilai Y. Dan yang terakhir, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan di sini kita mengetahui ada nggak sih berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X dan terhadap ke variabel Y itu sendiri. Dan selanjutnya, perumusan hipotesisnya, kita ingin tahu ada atau tidak pengaruh IQ X1 terhadap nilai PAI pada siswa MAN 1 Ciamis. Dan yang kedua, ada atau tidak pengaruh keadaan siswa X2 terhadap nilai PAI pada siswa MAN 1 Ciamis atau Y. Dan yang ketiga, ada atau tidak pengaruh IQ dan kehadiran siswa secara simultan terhadap nilai PAI pada siswa MAN 1 Ciamis 2021 atau variabel Y. Dan dengan tingkat kepercayaan 90% A atau 0,05. Oke, kita lanjut ke aplikasi SPSS. Oke. Oke, di sini kita isi X1, X2 dan Y. Oke, desimalnya kita 0, 0, 0. Sini X1 labelnya IQ, X2 tingkat kehadiran, dan Y di sini nilai UAS. Oke, dari sini kita scale. Oke, lanjut. Di sini kita langsung masukin data di sini. 120. Oke. Kita masukin. Nah, sini datanya udah masuk. Langsung kita klik analyze, regression, dan linear. Nah, di dependent ini kita pindahin nilai YS atau variabel Y, dan di independent kita pindahin X1 dan X2. Selanjutnya statistik, R square kita checklist, dan selanjutnya oke. Nah, di sini udah keluar datanya. Nah, kita kerjain dulu biar enak. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita menyimpulkan hasil ini, maka kita harus dasar pengambilan keputusan. Kita kerjain lagi. Nah, di sini hasil uji T. Jika nilai SIK kurang dari 0,5 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai SIK lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terpengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini udah ada rumus T tabel. Nah, di sini A tadi ini yang tingkat kepercayaan, N di sini jumlah responden, K ini adalah jumlah variabel X, dan min 1 ini adalah rumus. Oke, di sini 0,05
0,5 dibagi 2 0,25 dan 50 kurang 2 dan kurang 1 3 50 kurang 3 dan 47. Dan kita lihat uji T 0,25 banding 47. Nah, uji T 0,0 uji F. Sini ada uji T 0,025 sebelah kanan. 47 adalah 2,012 yang ini. Dan jika kita lihat uji F, jika nilai sig kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan sama-sama dari variabel Y. Dan jika nilai sig lebih dari 0,5 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan bersama-sama. Dan di sini udah ada rumus F tabel. Oke, kita blok biar gampang. Dan kita lihat yang tadi ini adalah jumlah X dan 50 responden, maka kita 50 kurang 2 sama dengan 48 dan 2 banding 48. Kita lihat di tabel uji F. 48, 2, 2. Nah, ini 2. Berarti kita cari 48. Kita nilainya di sini 3,191. Oke, benar ya, pas. Dan jika kita ambil kesimpulan, jadi kalau kita ingin menguji ada atau tidak pengaruh IQ atau X1 secara parsial atau sendiri dalam nilai PAI siswa Man 1 Ciamis, jika kita nilai di sini nilai sig 0,759. Mana yang tadi? Nah, di sini nah, nilai signya kita lihat tabel X1 IQ yaitu kita lihat di sini 0,759 lebih besar dari 0,05. Jadi atau T hitung 1,309 T hitung di sini kurang dari T tabel 2 yang tadi T tabel ini yang tadi di atas 2,21, maka tidak dapat pengaruh IQ terhadap nilai PAI pada siswa Man 1 Ciamis. Dan yang kedua, jika kita ingin menguji ada atau tidak pengaruh keadaan X2 secara parsial sendiri dalam nilai WS, nilai di sini kita lihat nilai signya kita lihat. Oke. Kita lihat nilai signya 0 dan kurang dari 0,5 atau T hitung 6,593 dari yang ini. Nih. Tadi kita lihat yang ini dan T hitungnya 6,593 dan lebih dari T tabel 2,2 yang tadi yang 2,201 yang tadi, maka terdapat pengaruh tingkat kehadiran X2 terhadap nilai PAI pada siswa Man 1 Ciamis. Dan yang ketiga, kalau kita pengen menguji ada tidaknya pengaruh IQ X1 dan tingkat kehadiran X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai PAI, maka kita lihat di yang di sini. Nah, kita lebarin biar jelas. Nah, kita lihat nilai sig di sini 0 dan kurang dari 0,5 atau F hitungnya 22,147 atau lebih besar dari F tabel yang tadi F tabel tadi di atas, maka terdapat pengaruh IQ dan keadaan siswa secara simultan terhadap nilai PAI pada siswa Man 1 Ciamis. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mengetahui koefisien determinasi atau berapa persen pengaruh IQ dan keadaan siswa X2 terhadap nilai PAI Ciamis, maka kita lihat R square-nya di sini. Lihat R square-nya adalah 0,45 kali 100% sama dengan 48,5. Dan yang sini yang kedua, maka besarnya pengaruh IQ X1 dan keadaan siswa X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai PAI pada Ciamis ya adalah 48,5%. Maka dapat diasumsikan atau disimpulkan bahwa sekitar 51,5% sisanya adalah kekonsistenan. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.